Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa di pagi yang indah dan ceria ini, tanggal 10 September 2021. Kembali kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Matius pasal 10 ayat 1 yang tertulis demikian. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Orang bertengkar banyak kita dengar, bahkan kita melihatnya. Mulai dari adik kakak, suami istri, tetangga dengan tetangga, atau bahkan negara melawan negara. Padahal kita adalah sesama manusia, sama-sama ciptaan Tuhan yang seharusnya saling mengasihi. Hal ini terjadi karena kuasa dosa. Dan tahukah kita bahwa bapa segala dusta itu adalah iblis atau setan. Dan dari iblislah datangnya pertengkaran, bahkan pembunuhan itu terjadi. Itu semua menjadikan kita tidak hidup dalam kebenaran. Maka dapat kita simpulkan bahwa musuh atau lawan kita adalah roh-roh jahat, si iblis dan setan itulah. Maka dalam bagian firman Tuhan pagi ini, kita melihat bahwa Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya untuk yang pertama-tama adalah diberi kuasa, hak dan kemampuan untuk mewartakan kebenaran. Pemberian ini merupakan karunia dari Tuhan Yesus yang diberikan sesuai dengan kehendaknya kepada murid-muridnya. Sungguh luar biasa. Setelah para murid mendapatkan pengajaran, mereka diberikan hak dan kemampuan serta kuasa otoritas dari Tuhan Yesus langsung untuk mewartakan kebenaran. Demikianlah setelah melalui proses pengujian para muridnya selama mengikuti Tuhan Yesus, maka sampailah mereka pada proses selanjutnya, yaitu turun ke lapangan melakukan pekerjaan Tuhan. Pembekalan ini dilakukan karena sudah dapat dipastikan iblis atau setan tidak suka dengan pekerjaan yang akan mereka lakukan. Mari kita perhatikan bagian yang kedua, bahwa para murid diberi kuasa untuk mengusir roh-roh jahat. Demikianlah pada hakikatnya. Terang itu datang untuk mengusir gelap, dan terang dengan gelap tidak akan dapat bersatu. Karenanya kedatangan anak-anak Allah itu untuk mengusir kuasa kegelapan, yaitu roh-roh jahat yang menguasai hidup manusia. Lalu masuk dalam bagian yang ketiga, para murid diberi kuasa untuk melenyapkan, menghilangkan segala penyakit moral yang diderita oleh orang-orang yang terbelenggu oleh dosa, atau dapat kita katakan abnormal moral, penyakit dalam hati, pikiran, perasaan manusia yang membuat hidupnya abnormal, tidak lagi sesuai dengan rancangan Tuhan dalam kehidupan manusia. Kesembuhan rohani saat terima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya adalah mutlak seiring dengan hilangnya kuasa roh jahat dalam hidupnya. Dalam bagian yang keempat, para murid Tuhan Yesus diberi kuasa untuk melenyapkan segala kelemahan tubuh, sakit penyakit tubuh yang diderita oleh orang-orang. Perhatikan bahwa sakit penyakit ini tidak selamanya disebabkan oleh kuasa-kuasa roh jahat, bahwa memang ada kalanya penyakit itu disebabkan oleh kerasukan roh-roh jahat. Namun tidak semua penyakit karena kuasa roh jahat. Namun yang dapat kita pastikan bahwa jika ada roh jahat dalam hidup seseorang, pastilah dapat menyebabkan sakit rohani atau sakit jasmani atau bahkan kedua-duanya. Makna firman Tuhan pagi ini adalah Tuhan Yesus ingatkan kita bahwa kita sebagai umat pilihan Tuhan sudah diperlengkapi dengan kuasa dari Tuhan untuk berperang melawan setan, iblis atau kuasa-kuasa roh jahat, penyakit dan kelemahan dalam diri manusia. Semua ini dilakukan untuk mengasihi semua umat manusia dan membawa kita semua ke dalam kasih karunia dan anugerah Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebagai penerapan dalam kehidupan kita, marilah kita wartakan kabar keselamatan dan gunakanlah kuasa dari Tuhan Yesus untuk membawa kedamaian, karena kita adalah anak-anak Allah. Maka di akhir renungan kita pagi ini, mari kita berdoa. Bapa yang kita kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini yang mengingatkan kita semua bahwa kita sudah dipanggil dan diberi kuasa untuk melawan kuasa kegelapan dan mewartakan kabar keselamatan yang membawa kedamaian bagi semua orang yang belum memiliki keselamatan dan kasih Tuhan dalam hidupnya. Dan percayalah bahwa kuasa Tuhan Yesus Kristus tetap sama dari dahulu, sekarang, dan yang akan datang. Maka kita mohonkan agar penyertaan, tuntunan, bimbingan, pemeliharaan, serta penjagaan Tuhan Yesus senantiasa hadir bagi kita umatnya, dan ajarlah kita untuk senantiasa percaya sepenuhnya pada Engkau ya Tuhan Yesus. Mari Roh Kudus
bimbing kita dalam kehidupan kita, sehingga kita tetap dalam iman percaya kita. Di dalam nama Putra Tunggal-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan ucap syukur, biarlah damai sejahtera daripada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Tuhan Yesus memberkati.